Kusumawati, asal sekolah SMA Negeri 16 Garut. Saya, mahasiswi PPG dalam jabatan Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi dengan nomor induk mahasiswa 232180903039 dan nomor peserta PPG 2015 02827848 akan melaksanakan praktik pembelajaran pada hari ini Senin 4 Maret 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat pagi dulu dong. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Sehat semuanya? Mudah-mudahan yang sakit cepat sehat lagi. Siap untuk belajar hari ini? Siap, harus siap. Belajar tentang kehidupan kita di masa kini dan di masa yang akan Lalu pelajaran sejarah. Oke, sebelum sana mari kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh KM-nya. Asam. Asam. Oh ya. Class, quiet please. Before we start to study, let's pray together. Praying start. Praying finish. Give the greeting for honored teacher. Waalaikumsalam. Hadir semua hari ini? KM, siapa yang tidak hadir? Adrian Syah. Adrian Syah. Alfa. Oke, sebelum mulai ke materi kita, mengingatkan kembali lagi materi kita minggu lalu. Masih ingat? Nah, apakah materi kita minggu lalu? Tentang strategi. Strategi apakah yang dilakukan bangsa Indonesia? Berlawan. Iya. Ya. Nah, setelah itu dari apa yang sudah dilakukan dan latar belakang Jepang masuk ke kita ya untuk apa? Setelah itu kan kita yang apa istilahnya tertindas ya kita yang mungkin merasakan kesengsaraan ya itu. Jadi ya materi kita hari ini mungkin akan membahas tentang pengerahan dan penindasan yang dilakukan oleh Jepang terhadap Indonesia. Nah, sebelum ke materi, jadi ternyata kelihatan nggak? Jadi ternyata kita setelah dijajah dengan tadinya yang Jepang datang ke kita itu disambut Meriah. sambut baik, ya, sambut baik, banzai katanya. Selamat datang, karena Jepang itu dianggap sebagai Saudara tua. Nah, ada pertanyaan, tapi mungkin kita merasakan ini, ya, mengapa pada zaman pendudukan Jepang banyak terjadi bencana kelaparan? Mungkin Karena kuasa monopoli ini makanan. Ya, satu-satu. Mungkin karena Jepang memonopoli kayak rempah-rempah dan bahan makanan lainnya yang milik Indonesia. Nah, terus kayak menguasai pasar di Indonesia, Bu. Menurut pasar di Indonesia, sistem ekonomi ya jelas. Lebih kebijakannya itu kebijakan keras, terus ke penerimaan ekonominya itu kurang. Ada lagi? Mungkin ya untuk kerjaan lebih tinggi, sementara makanan ada di sana Intinya berarti apa? Kehidupan perekonomian ya yang ada sangkut pautnya dengan kehidupan
kehidupan manusia itu sendiri. Ya, jadi di zamannya Jepang berarti dalam kehidupan ekonomi terutama, ya, dalam kehidupan ekonomi berarti kita disengsarakan di sini. Ada penindasan di sini saat Jepang menguasai Indonesia. Ya, jadi akhirnya di sini dalam segi ekonomi kita akhirnya ya merasakan terjadi bencana di mana-mana. Ya, terima kasih untuk yang sudah menonton. Tujuan pembelajaran kita. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh kalian tentang ekonomi itu sendiri. Nah, jadi apa yang nanti akan kalian pelajari? Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menganalisis kebijakan ekonomi perang. Ya, jadi yang berperang di sini adalah sistem perekonomiannya. Kemudian yang kedua nanti kita akan menganalisis bentuk kebijakan-kebijakan dari kegiatan baik itu dari segi pendidikan atau dari kebudayaan, ya dari kebudayaannya. Kemudian yang kedua terlihat menganalisis kebijakan rumusan. Sebelumnya materinya silakan kalian saksikan dulu tentang video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran sejarah Indonesia dengan materi yaitu penindasan Jepang dan respon manusia Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Baik, langsung saja kita mulai dalam pembahasannya. Pada video sebelumnya, kita telah membahas latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia. Semenjak kedatangan Jepang pada tahun 1942 ke Indonesia, sebetulnya Indonesia masih dijajah Belanda loh. Tetapi pada saat itu, Belanda memilih untuk menghanguskan objek-objek vital. Hal ini dimaksudkan agar Jepang kesulitan mengambil alih Indonesia. Itu tentang penjelasan mengenai penindasan. Ya, apa yang dilakukan Jepang terhadap bangsa Indonesia. Dimulai dari Penindasan. apa yang pertama tadi? Ekonomi perang. Melakukan perpolitikan. Yang pertama itu politik, ya, perang, politik, ekonomi, perang, ya itu. Sehingga tadi menyebabkan kelaparan ya. Ya itu akhirnya seperti itu ya. Well, silakan. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu ekonomi perang? Ini dulu sudah. Jadi dalam ekonomi perang itu seperti kedudukan Jepang menguasai seperti pertanian, terus pertaniannya dimonopoli agar diserahkan ke dalam peperangan. Seperti yang tadi misalnya 30% kepada petani, 40% kepada petani, 30% kepada Jepang, 30% lagi untuk ditanam, sehingga itu menghasilkan kesengsaraan bagi masyarakat Indonesia. Nah, kita ya, itu yang disampaikan oleh Dika itu sendiri ya tadi pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, tadi ternyata ada sebagian persentase yang dari hasil pertanian itu diserahkan ke Jepang. Nah, apa maksud Jepang untuk melakukan ekonomi perang ini? Salah satunya untuk membantu peperangannya. Ya, ingat kedatangan Jepang juga waktu itu kan datang ke kita dengan tujuan supaya kita bisa membantu Jepang dalam melawan sekutunya dalam perang Asia Timur Raya. Atau nanti Jepang diserang oleh sekutunya atau negara yang lain karena perbuatan Jepang itu sendiri sampai akhirnya Jepang juga mempersiapkan kita untuk membantu Jepang. Politik dalam ekonomi pun yang dilakukan di negara-negara seperti itu. Ya, jadi kita dipersiapkan kita menjadi seorang petani yang disiapkan di kerja kerasnya supaya nanti apa hasilnya ternyata diberikan ke Jepang. Itu salah satunya. Oke, yang kedua apa yang kalian tahu
sebagai kerja lobby. Nah, pada tanggal 1943, Jepang memberikan julukan kepada prajurit Indonesia sebagai prajurit ekonomi pahlawan pekerja. Mungkin Jepang memberikan julukan tersebut untuk sebagai tipu daya, mungkin untuk agar rakyat Indonesia yang membantu Jepang tersebut memiliki rasa kita udah ngasih ini ke negara udah dikorban, padahal Jepang ada maksud lain. Ya, nah sekarang kita diskusi kelompok. Kita pecahkan sebuah problema, permasalahan yang ada saat kita dijajah oleh Jepang. Ya, nah, kita bagi menjadi 4 kelompok. Ya, silakan berhitung saja. Ya, kita berhitung dari laki-laki dulu. Ya. Oke, 1. Ya, berhitung. Digabung aja Pak. Mana? Yang paling depan digabung biar ini Oke, silakan bagi kelompoknya. Siapa yang mau nanti membahas, mencari soal, siapa yang cari jawaban. Jadi silakan bagi dulu. Dan soal jawaban. Bagi dulu. Nanti siapa yang mencari soal, siapa yang cari jawaban. Tadi kalau misalnya 3 orang 7, 8, ya. Sudah? Oke, siapkan aplikasi untuk pemintainya. Nanti 1 kelompok 2. Yang 1 cari jawaban, mencari soal, yang 1 cari soal. Cari yang jawabannya. Enggak, semuanya sekarang jawabnya nanti yang lain jadi soalnya sesuai dengan kelompoknya. Kalau bukan berarti ada lagi yang sama kelompoknya. Ya, yang maksudnya sudah pas. Oke, silakan bisa kelompoknya. Tulis dulu soalnya. Jawabannya silakan cari dulu. Jawaban, silakan yang bagian cari jawaban. Jalan dulu, cari dulu jawabannya. Nanti kita diskusi jawabannya ada di belakang. Ya. Ibu, jawabannya Ya, di situ. Oke, waktunya 5 menit lagi. Silakan. Waktunya 5 menit lagi mencari jawaban. Ya, setelah itu kita cari jawaban yang sebenarnya bisa. Sebelum nanti kalian yang Sebagai sama dia. tanda kutip Oh, bagian tadi yang menjawab siapa? dalam hargai hasil Ya, ini saya sudah menempel kunci jawabannya ya
Ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah siap? Nah, belum. Ya, sudah siap? Sudah selesai semua? Awas, sudah siap? Silakan. Jawabannya yang di LKPD-nya coba diperlihatkan dulu. Tandanya berarti kalian sudah menjawab. Ya, kelompok 1 sudah menjawab. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Oke, kelompok 2 sudah dijawab. Kelompok 3 sudah. Mau dituliskan lagi tidak? Tidak. Oke, kita cari tahu jawaban yang sudah kalian kerjakan. Apakah sesuai dengan isi jawaban yang ada? Ini sama? Jawabannya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi silakan cari sesuai dengan pertanyaan yang kalian tadi. Ya, kelompok 1 sudah Bu? Wih, sudah cari tahu jawabannya? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 1 ini mah. Cari lagi. Mana yang di kelompok kalian? Sudah? Kalau misalnya belum tepat, silakan di apa? Dikerjakan lagi. Oke, kalau sudah semuanya mari kita presentasikan. Bentar dulu, ditambahin sedikit. Kelompoknya masing-masing kan? Ditambahin sedikit. Ditambahin sedikit silakan. Ya. Jadi yang presentasi mulai dari kelompok 1. silakan kelompok 1 Presentasi ulang tadi. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 1 yang akan menyampaikan hasil diskusi pada jawaban kelompok kami. Pertanyaannya, kebijakan ekonomi seperti apa yang diterapkan Jepang pada masa pendudukan di Indonesia? Untuk jawaban hasil diskusi kami, yang pertama, kebijakan ekonomi atau self-help di mana hasil perekonomian di Indonesia dijadikan modal untuk mencukupi kebutuhan Jepang. Seperti padi berada langsung di bawah pengawasan pemerintah Jepang. Lalu penggilingan dan pedagang padi tidak boleh beroperasi sendiri, harus diatur oleh kantor pengawasan pangan. Lalu petani menyerahkan hasil panen 40% untuk diri sendiri, 30% untuk Jepang, dan 30% lagi untuk balai desa ditanam kembali. Selama 3,5 tahun, ternyata Jepang membawa dampak yang signifikan. Salah satunya dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, yang kondisinya semakin buruk dan memprihatinkan. Pengendalian di sini berarti membatasi dan mengurangi segala aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan. Kebijakan tersebut diantaranya ada pendidikan praktis, jadi pendidikan tersebut lebih gampang dibanding sama pada masa penjelajahan Belanda. Ada yang ditanyakan? Saya. Tapi Jadi kan tadi kalian sedang menyebutkan bahwa pendidikan Indonesia di tangan Jepang itu mengalami kemunduran, ya penurunan. Nah, apa yang menyebabkan bahwa pendidikan Indonesia di tangan Jepang itu mengalami kemunduran? Saya menjawab. Ya. Jadi penyebab dari pendidikan Indonesia mengalami penurunan kan tadi sudah dijelaskan karena Jepang lebih mengedepankan pendidikan militer dibanding pendidikan yang lebih formal. Jadi di sini tuh tadi yang di video dijelaskan bahwa bangsa Jepang melabeli rakyat Indonesia itu sebagai pahlawan di dalam Romusa tersebut, agar rakyat Indonesia percaya bahwa bangsa Jepang menghargai hasil pekerjaan dari Romusa tersebut. Jadi Romusa adalah sistem kerja paksa yang diterapkan bangsa Jepang
untuk rakyat Indonesia agar hasil kerja rumusan tersebut dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan perang bagi Jepang di perang Asia Pasifik. Yang pertama yaitu dampak positif. Yang pertama diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa nasional serta pengantar di sekolah. Kedua, propaganda Jepang yang mendukung gerakan anti Belanda. Secara tidak langsung menumbuhkan semangat kebangsaan atau nasionalisme masyarakat Indonesia. Saya ingin menanyakan bahwa apa relevansinya dampak dari Romusa yang dulu sampai sekarang? Untuk misalnya itu kemiskinan yang masih terasa oleh bangsa Indonesia. Oh, jadi sekarang kalau ada rakyat miskin itu dampak dari Jepang gitu dulu. Terus gimana? Enggak semuanya, tapi itu tuh termasuk dampak adanya liburan ekonomi kemarin. Kalau kita mungkin gini, kalau kita kemarin nggak ada apa sih namanya tadi yang penjajahan Jepang, mungkin ekonomi kita tuh udah lumayan maju, tapi gara-gara penjajahan itu ada mundur gitu. Jadi ada beberapa titik yang kemiskinannya masih ada. Perekonomian kita, kalau misalnya kita lihat ya, itu peningkatannya ya, atau kemiskinan itu sendiri bukan selalu dari dampak penjajahan saja. Kalau kita lihat kemiskinan bangsa kita sekarang ya, bukan berarti sistem ekonomi tidak berjalan. Ya, itu jadi ya mungkin sambil selalu diperbaiki dan diperbaiki sistem ekonomi ya. Kita kaitkan dengan perpolitikan waktu zaman Jepang, ya, tapi jangan sampai sisi negatifnya selalu kamu terus gumur-gumur, terus kamu ingat-ingat bahwa kemiskinan kita bukan hanya dari Jepang saja. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 dan yang lain yang sudah bertanya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang akan dikumpulkan dulu. Terima kasih. Setelah teman-teman kalian tadi diskusi di depan, diskusi di kelompoknya dan dipresentasikan ke depan, mungkin ada beberapa yang sudah terjawab pertanyaannya, ya, di mana kita menganalisis mengenai penindasan atau apa yang dilakukan oleh Jepang terhadap bangsa Indonesia itu sendiri. Ya. Terima kasih yang sudah bertanya dan menjawab. Yang mungkin tadi yang menjadi sebuah problema yaitu dampak negatif itu sendiri, ya. Dimana ya kalau kita lihat dari sistem Romusa, ya, dari sistem Romusa, dimana kalau misalnya kita kaitkan selalu dengan sisi yang negatif, itu kita akan selalu berpikir bahwa kekejaman Jepang itu hingga saat ini masih terasa. Ya, itu. Jadi jangan sampai kalian selalu mengaitkan sisi negatifnya saja. Ya, kita kaitkan dengan sisi positifnya. Ya, di mana sisi positif ini yang mungkin kita lihat negara kita jadi maju, negara kita jadi berkembang dari sistem perekonomian itu sendiri. Ya, sampai akhirnya mungkin kita rasakan dalam kehidupan kita. Ya, masalah nanti seperti kemarin yang tadi yang ditanyakan kenapa kita jadinya kelaparan saat Jepang, itu dari sistem perekonomian yang belum berjalan. Ya, kalau sekarang sistem perekonomian kita sudah berjalan, bahkan kita adalah negara yang berkembang yang selalu mengadakan kerjasama dengan negara yang lain, termasuk Jepang. Ya, Jepang yang dulu kita menjajah kita, yang sekarang mungkin dalam artian penjajahan itu tidak selamanya kita sengsara, tidak selamanya kita dirugikan. Dalam sistem kerjasama itu sendiri ada kaitan dengan peningkatan dari sistem pemerintahan, baik itu secara ekonomi, pendidikan, budaya, sosial dan lain-lain. Ya, berarti sudah selesai. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari hari ini? Saya kesimpulannya dampak Jepang itu ada dampak negatif dan positif. Ya, simpel. Ada lagi sikap pada melayang. Silakan ada lagi yang mau menyimpulkan dari sistem penindasan dan pengerahan dari Ini ada orang yang baru di sini, Bu. siapa orang Silakan Dika. Pentingnya
kita bergerak atau melakukan perlawanan ketika kita ditindas oleh sesuatu hal. Ya, intinya penindasan bukan dari sesuatu yang menurunkan kita harga diri kita, ya. Tapi dari situlah kita bisa lebih berjuang lagi, bergerak lagi supaya tidak terjadi lagi sebuah penindasan baik dalam diri kita atau apapun di negara kita. Itu terima kasih untuk semuanya, ya. Kita sudah selesai menyelesaikan materi kita hari ini. Untuk yang minggu depan kita akan membahas mengenai tadi yang pengelolaan yang di daerah kita, ya. Kemarin di Tasik, setidaknya kita sudah tahu kota Tasik, ya. Nanti apakah ada kawan-kawanan nih yang di Garut di negara kita sendiri. Dan akhir dari akhir dari maksudnya Jepang ke Indonesia, ya. Minggu depan kita bahas kita bisa menjadi merdeka seperti apa yang memberikan Jepang pada kita seperti apa, sampai akhirnya kita bisa memerdekakan diri dari Jepang, ya. Oke, untuk yang terakhir ada soal yang harus kalian selesaikan, ya. Sejujurnya mungkin seperti games yang kemarin, ditulis saja langsung di sini, ya. Kelompok 1, 2, 3, 4 hanya pertanyaan pilihan di atas saja, dijawabnya tinggal A, B, C, D, ya. Disiapkan untuk kelompok 1, sudah siap? Kelompok 1, 2, 3, 4, ya. Terus nanti kalian tinggal jawab ke depan sambil menjawab pertanyaan dulu, ya. Oke, nomor 1 siap? Nomor 1 siap? Sudah disiapkan pulpennya? Ya, depan. Soalnya kalian langsung jawab pilihan gandanya A, B, C, di depan. Hasil perekonomian Indonesia dijadikan modal untuk mencukupi kebutuhan pemerintahan Jepang yang sedang berkuasa di Indonesia. Pernyataan di atas merupakan salah satu kebijakan Jepang yang disebut dengan A. Rodi, B. Self-help, 3. Robusta, C. Robusta, D. Ekonomi perang, E. Kimuro Hoshi. Silakan jawab. Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Desentralisasi atau masa kedudukan dikenal dengan sistem ekonomi autarki. Sistem ekonomi autarki ini diorientasikan bertujuan untuk A. Menciptakan kreativitas bagi para pelaku ekonomi, B. Mendukung kepentingan perang Jepang menghadapi sekutu, C. Setiap daerah harus mencukupi kebutuhan ekonominya, D. Untuk mengembangkan perekonomian kaum pribumi, E. Menumbuhkan perekonomian bagi kalangan swasta. Yang mencegah. Ya, desentralisasinya desentralisasi. 1, 2, 3. Oke, nomor 1 jawabannya betul. Yeay. Salah. Nomor 3, B. Salah. Betul. Salah. Sami pula, Pak.